Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan membawakan sebuah kisah nyata dari salah satu sobat Kilin yang kita sebut saja Tasya. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan terima kasih kepada Tasya karena sudah membagikan pengalamannya. Tasya membagikan pengalaman yang dialami tantenya, sebut saja Tante Helen. Sekitar tahun 1986, Tante Helen bekerja di salah satu apotek di pusat kota. Apotek ini memiliki 2 lantai, di mana lantai pertama digunakan untuk melayani para pelanggan dan di lantai 2 untuk penyimpanan stok obat. Apotek ini terkenal angker, apalagi di lantai 2, karena rumornya sebelum dijadikan apotek, ada orang bunuh diri di sana. Saat itu, Tante Helen baru bekerja, dan teman kerja Tante Helen merahasiakan rumor yang beredar mengenai keangkeran apotek ini. Hingga Tante Helen mulai mengalami gangguan-gangguan dari makhluk yang ada di sana. Sebagai karyawan baru, Tante Helen diberi tugas dan tanggung jawab untuk pengambilan obat di lantai 2. Saat pertama kali menaiki tangga seorang diri, Tante Helen melihat sosok bapak-bapak menggunakan peci berdiri di samping kulkas. Bapak itu memanggil Tante Helen, namun karena sibuk, ia memutuskan untuk mencari obat itu sebentar. Setelah menemukan obat itu, Tante Helen hendak menghampiri bapak tadi. Namun bapak tadi itu sudah menghilang. Tante Helen yang mengira bapak itu petugas kebersihan di apotek ini, berpikir mungkin ia sudah turun terlebih dahulu. Tante Helen yang turun ke bawah bertanya ke salah satu temannya, sebut saja Diana, sambil menyerahkan obat yang diperlukan. Tadi ada bapak dari lantai 2 kemana ya? Bapak siapa? Yang baru turun dari lantai 2 cuma kamu. Jawab Diana sambil sibuk bekerja. Tante Helen masih penasaran dan kembali bertanya. Petugas kebersihan di apotek ini bapak-bapak menggunakan peci kan? Diana yang mendengarkan bapak menggunakan peci langsung terdiam melihat ke arah Tante Helen. Ia tersenyum sambil berkata, "Kamu sudah lihat? Oh iya, sekedar informasi, petugas kebersihan di sini perempuan. Itu ada di depan." Tante Helen terdiam. Diana yang kasihan melihat Tante Helen kembali berkata, "Sudah, jangan takut. Nanti kamu juga terbiasa." Tidak terasa, sudah hampir 3 bulan Tante Helen bekerja di apotek. Hari itu, Tante Helen dan beberapa temannya lembur. Karena pekerjaan mereka selesai terlebih dahulu, mereka memutuskan untuk bermain bersama. Entah datang dari mana ide permainan ini. Mereka memutuskan untuk bermain jelangkung dengan peralatan seadanya. Mereka membuat alas dari karton sambil diberi abjad sebagai alat komunikasi mereka dengan arwah yang akan dipanggil. Mereka juga mengambil gelas kaca bening kecil yang ada di apotek. Mereka memulai permainan dengan Hompimpa untuk memegang gelas kaca itu sebagai pengganti boneka jelangkung. Hompimpa dimulai dan Tante Helen kalah, jadi ia harus memegang gelas kecil menggunakan 3 jari di atasnya. Mereka mulai memanggil arwah baik yang berada di apotek atau di sekitar mereka.
Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka mengatakan itu bersama-sama. Awalnya gelas itu terdiam. Mereka pun kembali memanggil arwah penasaran yang berada di sana. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jari Tante Helen yang terdiam di atas gelas tiba-tiba bergerak sendiri perlahan. Mereka yang melihat gelas itu mulai bergerak menjadi bersemangat. "Nama kamu siapa?" Pertanyaan pertama dilontarkan. Dan gelas itu bergerak ke arah abjad yang sudah mereka tulis. Kemudian mereka bertanya berbagai macam pertanyaan, dari umur hingga mengapa mereka meninggal. Tante Helen mulai kehilangan kendali karena gelas itu bergerak cukup cepat untuk menjawab pertanyaan. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba pimpinan apotek datang untuk mengecek karyawan yang sedang lembur. Karena panik, permainan jelangkung langsung diberhentikan dengan posisi arwah atau roh yang berkomunikasi dengan mereka belum diselesaikan. Sebagai orang terakhir yang memegang peralatan, Tante Helen menyimpan semua peralatan permainan dan ia bawa pulang. Tante Helen menyimpannya di bawah tempat tidurnya. Dan tanpa ia sadari, karena permainan yang ia bawa, arwah itu mengikutinya hingga di rumah. Keesokan harinya, tepat pukul 12 malam, bel pintu rumah Tante Helen berbunyi. Karena berbunyi hingga 3 kali, Tante Helen memutuskan untuk mengecek. Tapi tidak ada satupun orang di sana, sepi dan gelap. Tante Helen memutuskan kembali ke kamar dan melanjutkan tidurnya. Saat akan menutup matanya, Tante Helen merasa ada yang sedang melihatnya. Saat ia membuka matanya, ia melihat sosok hitam besar melihatnya dari sebelah kasur Tante Helen. Tante Helen pun berteriak meminta tolong, tapi tidak ada satupun orang rumah yang mendengar suara Tante Helen. Hal ini terjadi hampir setiap malam saat Tante Helen akan tidur. Sosok besar hitam ini ikut berbaring di sebelah Tante Helen. Beberapa kali, sosok ini melompat hingga melangkahi Tante Helen. Karena gangguan ini, Tante Helen yang ketakutan setiap malam jadi susah tidur. Karena stres fisik Tante Helen menjadi berubah, area bawah mata juga menghitam. Tante Helen sering melamun dan tidak fokus saat diajak bicara ataupun bekerja. Di area belakang leher Tante Helen juga terasa sangat berat, karena sosok yang mengganggu Tante Helen mengikuti dan menempel dengan Tante Helen. Keluarga Tante Helen khawatir dengan kondisi yang semakin parah. Mama Tante Helen yang saat itu beragama Buddha meletakkan kitab suci yang sudah didoakan di dekat bantal Tante Helen agar Tante Helen dapat tidur nyenyak. Hanya saja karena sosok yang mengganggu terlalu kuat, Tante Helen malah mengalami mimpi buruk. Tante Helen juga sering ketindihan makhluk itu sambil ketawa ke arah Tante Helen dan meledeknya. Keluarga Tante Helen juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengusir makhluk itu agar tidak mengganggu Tante Helen. Makhluk itu tetap tidak mau pergi. Setiap orang yang menolong selalu berkata kalau makhluk ini suka dengan Tante Helen dan tidak mau lepas. Berbagai cara sudah mereka lakukan, dan sudah hampir 2 bulan Tante Helen ketempelan makhluk yang dibilang genderuwo itu. Salah satu keluarga mengenalkan seorang pendeta untuk membantu proses pelepasan. Pertama kali pendeta ini ke rumah Tante Helen, beliau mengajak Tante Helen sekeluarga berbicara bersama. Pendeta ini mengatakan
Apa ada sebuah papan atau kertas berukuran persegi? Sosok ini berasal dari papan itu. Tante Helen berpikir sejenak. Papan yang disebutkan pendeta itu. Setelah beberapa lama, ia mengingat peralatan permainan yang ia bawa pulang saat lembur. Tante Helen mengambilnya dari bawah tempat tidur dan menunjukkan ke pendeta itu. Pendeta itu terdiam beberapa saat dan mengatakan, "Apa boleh karton dan gelasnya saya bakar?" Tante Helen pun mengangguk tanda memperbolehkan. Keluarga Tante Helen menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pendeta ini menjelaskan kalau sosok ini berasal dari arwah yang mereka panggil saat bermain jelangkung dan tidak diselesaikan. Sosok ini mengikuti dan menempel Tante Helen saat membawa peralatan permainan dan ia bawa pulang. Setelah berdoa dan berpuasa selama 3 hari, mereka membakar dan memusnahkan peralatan permainan itu. Kemudian, baru melakukan proses pelepasan kepada Tante Helen. Selama proses pengusiran makhluk ini, kedua orang tua, adik Tante Helen dan pendeta itu harus berpuasa dan berdoa bersama setiap malam. Setelah 3 bulan proses panjang pelepasan dilakukan pendeta, makhluk itu akhirnya bisa lepas dari tubuh Tante Helen. Perlahan, Tante Helen kembali pulih dan dapat beraktivitas normal seperti dulu. Setelah proses yang cukup panjang dan berbulan-bulan, Tante Helen yang sejak kecil dapat melihat keberadaan makhluk halus, kini tidak dapat melihatnya. Ia hanya merasakan kehadiran sosok tersebut. Tante Helen juga mengatakan, jangan sembarangan bermain permainan arwah. Karena kalau sosok itu sudah suka dan menargetkan kita, mereka sangat susah lepas dari kita. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian pernah bermain permainan arwah seperti Tante Helen? Atau kalian memiliki barang yang terisi dengan arwah penasaran? Apakah kalian pernah memiliki pengalaman seram lainnya? Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.